Hai mitra kerja yang terhormat, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan sharing, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Kita kembali jumpa di Radio Seminar ya Mas Budi ya. Siap Mas. Hari ini topiknya radio marketing in the digital era. Wah ini Radio Bright milik Bright Indonesia juga itu sudah bentuknya digital ya. Saya belum dengar suara agak bisa kencang suara Mas Budi. Oh mungkin saya akan singkat. Oke. Baik, hari ini episode yang keberapa Mas Budi? Hari ini ke-9. Ke-9 tanggal 5 Maret 2021. Jadi alhamdulillah ya kita masih bisa jumpa walaupun jumpanya di awan kan. Virtual Justru ya. Virtual itu di balik kesulitan banyak kemudahan malah gitu ya. Jadi seperti biasa karena acara ini disiarkan juga secara langsung live streaming di Facebook, di YouTube, di channel-channelnya Bright dan channel-channelnya Neuronesia karena dari seminar itu kerjasama antara Bright Indonesia dengan Neuronesia Learning Center. Nanti juga akan direkam ya, rekamannya akan diputar lagi di YouTube gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua kalau nanti memiliki kesempatan untuk berbicara, kita selalu menghindar hal-hal sensitif, tidak menyakiti kelompok atau orang tertentu. Jadi menghindar politik, sara dan hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Kita fun-fun aja. Kita di sini santai, tapi santai tapi serius. Gimana tuh? Maksudnya santai tapi mudah-mudahan teman-teman di sini selesai dari seminar dapat sesuatu gitu. Seperti hari ini topiknya radio marketing in the digital era. Saya sedikit kasih pengantarnya, sudah datang nih ya. Siapa tamu kita? Om Riza Solihin ya. Mas Riza Solihin ini salah satu bosnya MNC loh. Jadi teman-teman nanti jangan malu-malu, tanya banyak-banyak apa kiat-kiat suksesnya gitu ya. Kok bisa gitu ya, hebat ya. Mungkin sebelum ke sana saya kasih gambaran sedikit kali ya. CV-nya nanti detailnya mungkin yang bersangkutan akan menyampaikan sendiri, tapi yang saya kenal Pak Riza Solihin
nanti bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu semua, kalau belum tahu kira-kira orangnya tinggi. Kalau di screen kan nggak kelihatan ya, tinggi, besar gitu ya, ganteng pula kan ya. Tapi orangnya lemah lembut, sopan, menyenangkan, pokoknya asik deh gitu. Asik. Saya laki-laki sih. Jadi mungkin salah satu kalau kata orang tuh salah satu profil di marketing itu memang selalu menyenangkan. Kalau orang-orang marketing sukses begitu, karena dia harus dekat dengan orang lain, dengan berbagai macam karakter manusia gitu ya. Kalau enggak, Pak Rija nggak dapat order lagi gitu kan. Hari ini bahkan beliau duduk bareng dengan Bright Indonesia, salah satu kliennya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya kasih pengantar sedikit ya aja. Saya kenal Pak Riza Solihin sama seperti Mas Budi gitu ya. Kita bilang kita satu sekolahan lah ya. Satu kampus gitu, Mas. Ya, Mas Riza Solihin itu saya tahunya pernah di Ardan, terus pernah di grupnya Prambos Masima, jadi bosnya Masima Group khusus area Bandung. Terus ditarik lagi sama Pak Arifin ya, yang punya Ardan. Tiba-tiba sekarang di gedung bertingkat, sombong banget ya di Jakarta. Dan nggak main-main gitu loh, senior vice president gitu kan. Wah, itu kan nggak ada istilah judul-judulan doang, pasti kan ada effort khusus. Nanti dengerin aja langsung dari Om Riza. Tapi saya mau kasih pengantar sedikit seperti yang kita broadcast bahwa hari ini perubahan cepat sekali dan terus terjadi dan semakin cepat. Kalau dari Oxford, dari pokoknya negara-negara maju ya, Eropa dari sisi pendidikan dirumuskan ya dari US Army juga ya, ada VUCA, ada TUNA, ada di VUCA tuh. Jadi artinya perubahan itu volatile, jadi artinya bergejolak, penuh ketidakpastian, sangat rumit, kompleks, membingungkan gitu kan, terdisrupsi gitu ya. Nanti akhirnya menimbulkan diversity. Jadi disrupsi teknologi, terutama teknologi informasi yang membuat semua orang, semua manusia, semua insan Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa memiliki akses informasi yang sama selama dia punya gadget, punya dapat wifi gratis atau berbayar gitu ya. Mereka tidak bisa memperoleh informasi sama. Sementara sebelum datang teknologi yang canggih itu pun Indonesia sudah beragam. Dari dulu kita sudah bermacam-macam suku, adat, bahasa, dan seterusnya. Dan dengan adanya teknologi informasi ini makin beragam karena memiliki akses informasi yang sama, sementara kan latar belakang pendidikan berbeda, kesukaan atau kemampuan literasi bacanya juga berbeda. Kira-kira, nah terus gimana gitu ya? Radio sendiri gimana gitu? Tadi udah disebut ya sama Mas Boy dari grup Masima. Wah, ini jadi ramai kita di sini ya. Ada MNC, ada Masima, nanti ada dari MRA kali ya. Dari Mahaka nanti kita undang lah. Artinya apa ya? Emang saya setuju sih kata radio itu nggak bakal mati selama dia ada aktivitas yang bisa dibersamain gitu ya. Radio masih dibutuhkan ya. Dengar, misalnya nyetir mobil, yang faktanya sampai hari ini kalau nyetir mobil gitu ya, kadang-kadang pasang CD, kadang-kadang pasang iTunes dan segala macam. Tapi mungkin radio is a must ya. Gitu udah jadi bukan privilege lagi, udah kewajiban gitu ya, kebutuhan utama seperti makan dan minum. Kira-kira gitu Mas Budi ya. Silakan Mas Budi. Oke, Mas Bis, terima kasih. Nih hari ini sebenarnya kita beruntung nih speaker yang hari ini akan sharing tentang dunia radio marketing digital era. Itu seorang praktisi yang dari tahun ke tahun dia benar-benar ngalamin tuh. Ya, Mas Riza ya. Dulu kalau nggak salah Mas Riza masa mudanya nih, koreksi kalau salah nih, kayaknya datang ke stasiun radio buat ngisi form gitu ya, titip salam sama teman-temannya supaya dibacain sama penyiar gitu ya Mas ya, ngalamin ya? Enggak ngalamin? Enggak. Oke. Sampai sekarang justru kondisinya udah semudah ketika kita ketik WA, tulis di sosmed dan seterusnya, kita sudah bisa terhubung sama radio. Dan mungkin yang mau didiskusiin Mas Rija hari ini jauh lebih kompleks ya dari apa yang tadi Mas Bambang dan saya sampaikan gitu. Nah, waktu dan tempat dipersilakan ke Mas Rija Solih ini buat sharing sama kita. Apa sih yang diperluin sama kita, sama teman-teman semua nih
buat jadi seorang marketer di era digital seperti sekarang. Oke, Mas Riza silakan. Oke, terima kasih Mas Budi. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang, terima kasih waktunya. Saya baru tahu dia mau ke Jogja, Bambang. Tugas negara. Tugas negara ya. Kalau gitu gue ikut ya, liburan juga. Jadi ini pertama mohon maaf, mungkin saya masuknya tadi terlambat karena ada tugas negara juga, kata Bambang. Jadi saya harus meeting dulu tadi. Kedua, tadi dengan judul Radio Marketing in Digital Era gitu ya, karena sebenarnya ini udah banyak yang bicarain, gitu. Cuman yang kita sebagai praktisi juga mau nggak mau kan harus memutar otak gitu ya, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi sekarang. Gitu. Mungkin tadi kalau CV harusnya Bambang jadi CV saya tuh yang panjang Bang baca, nggak semua baca sih. Jadi saya udah teman-teman pasti tahu lah dari sini bagian besar katanya udah saya kenal, pasti tahu apa yang pernah saya alami dan pernah bareng-bareng. Saya dulu bareng sama Mas Bambang, Mas Rizal nggak muncul sini ya? Mas Rizal, Mas Rizal kayak nonton dari Facebook, tetap monitor. Oke. Jadi kebetulan udah cukup lama juga saya bergelut di bidang ini. Saya banyak belajar dari Mas Bambang sebagai senior saya. Ya makanya saya langsung share aja ya Mas Budi ya, boleh ya? Monggo, silakan. Silakan Mas Rizal. Oke. Saya hadir Mas Rizal. Saya hadir. Siapa nih? Adil tuh. Itu yang Rizal. Oh, Rizal hadir. Oh, siap. Hadir. Nah, mantap. Yang punya pasar tuh. Hah? Punya pasar katanya. Yang punya pasar. Yang punya pasar. Punya pasar radio. Jadi ini muncul nggak? Udah muncul materi saya? Muncul. Bagus. Saya dulu untuk kalau teman-teman pernah ikut satu acara 3 tahun, hampir 4 tahun lalu gitu ya. Saya pernah membawakan tema juga. Ini judul ini saya pakai di tema saya saat itu, gitu ya. Tagline saya saat itu udah 3 tahun lalu saya pakai ini, berubah atau punah. Gitu ya. Nah ini saya sedikit ambil slide awal dan slide akhir aja di materi saya di tahun 2017, gitu ya. Acaranya namanya Radio Now and Then. Nah di akhir slide saya menggunakan kalimat radio mau berubah atau punah, gitu ya. Ini materi saya 3 tahun lalu, hampir 3,5 tahun yang lalu. Tapi ternyata kalimat ini, kata ini berubah atau punah itu ternyata tadi saya pikir agak panjang gitu ya, punah apa namanya, kita harus berubahnya. Ternyata dengan adanya 3 tahun kemudian, dengan adanya COVID, pandemik dan lain-lainnya, sehingga kita harus segera membuat sebuah perubahan gitu. Ya. Jadi kalau saya sekira ini saya hanya materi simpel saja sedikit karena terus terang saya tadi sampaikan juga ke Mas Budi. Ini saya baru buat dari pagi sebenarnya. Tapi kita banyak diskusi saja. Jadi apa sih yang harus berubah gitu ya? Jadi ternyata kebiasaan orang saat ini banyak berubah. Salah satunya adalah menerima informasi itu sudah berubah. Yang tadinya informasi hanya dari dari kalau radio itu dari analog itu dari tuner atau receiver gitu kan. Sekarang dengan adanya handphone bisa kita mendapatkan informasi dari mana saja, ataupun dari sosial media, dari handphone sosial media muncul sebuah informasi yang luar biasa yang sudah tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita saring. Nah, jadi dari sisi radio sendiri kita harus berubah. Kalau saya bilang kita harus berubah nih radio. Apa saja sih radio yang harus berubah? Pertama pola pikir kita. Ini saya agak melebar sedikit dari tema marketingnya. Pola pikir, kadang kita yang sudah terlalu lama di satu bidang gitu, satu usaha,
apa itu pakai bahasa yang namanya comfort zone atau apa, sehingga begitu ada sebuah perubahan kita udah reject dulu gitu. Wah, nggak bisa. Jadi pola pikir kita harus berubah dulu. Saya banyak ngobrol dengan orang-orang senior di radio. Begitu kita diskusi harus berubah nih, begini-begini. Oh enggak, tim saya ini produser siaran, dia sebagai produser on air. Jadi kalau kita mau ada bermain digital, maka kita harus rekrut orang lagi dengan yang untuk sisi digitalnya. Jadi dia ngurusin on air aja. Nah, menurut saya itu pola pikir yang tidak mau berubah. Sehingga kita harus berubah semua daya pola pikir kita ke hal yang kekinian, hal yang terbaru sekarang, ikutin tren sekarang. Kedua, dengan pola pikir berubah, terus model bisnis radionya. Dulu radio jualannya kita tahu semua, di sini semua ada ahlinya radio semua sebenarnya ini. Di sini saya hanya berbagi sharing. Karena saya yakin teman-teman di sini udah jago semua. Sudah ada senior saya juga, ada Mas Boy Henry. Dulu dia panglima di Medan gitu ya, Mas Boy. Model bisnisnya berubah. Yang tadinya hanya konvensional, hanya jualan. Zaman dulu kan awal radio audio doang. Terus permintaan klien dia berubah menjadi activation karena direct selling. On-ground activation gitu kan. Terus berubah lagi ada sosial media tapi ada sebagai pelengkap gitu. Sehingga sekarang sepertinya di sini udah berubah. Sekarang bahkan kalau kita jualan radio saja, saya nggak tahu nih Mas Budi benar apa enggak. Kalau kita jualan radio saja mungkin budgetnya sudah berkurang gitu. Sudah makin turun nih kalau kita hanya mengandalkan audio saja. Kemarin saya baru meeting dengan Mbak Maya dari Densu, dalam timnya brand agensi besar itu menyampaikan kalau jualan budget untuk radio saja itu udah turunnya ke 50% kok dari di Densu. Sehingga kita harus punya merubah pola pikir bisnis kita dan model bisnis kita harus berubah. Setelah pola bisnis berubah, kemampuan SDM juga berubah. Yang tadinya hanya mikirin on air saja harus ikutin perubahan dengan kemampuannya dengan kondisi sekarang gitu. Nggak bisa kita hanya tadi saya sampaikan, gua orang di on air aja, gua mesti on air aja nggak bisa. Gua sales jualan on air aja, nggak digital nggak bisa. Kan harus dilebarin. Kenapa dengan kondisi sekarang yang makin kecil belanja iklan radio nggak kecil ya, tetap gitu ya masih terjangkar di ADEX itu masih di bawah 2%, di 100 sekian persen. Radek itu masih 100 sekian persen, yang betul ya, Mas Rizal, Mas Budi. Kalau nggak salah sekitar segitu gitu. Sebenarnya nggak berubah, tapi yang berubah adalah pengeluaran kita tiap tahun berubah, sehingga rasanya makin kecil. Sehingga kemampuan SDM kita yang mau nggak mau harus dilengkapi dengan perubahan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lari ke salesnya, ke marketingnya. Apa sih yang dijual radio? Tadi sudah saya sampaikan. Dulu, awal radio, gitu ya, awal radio. Saya dulu bukan sebelum kerja di radio, saya sebagai penikmat radio. Dulu kita hanya dengerinnya on air doang tuh. On air ada sport, ada adlib, ada talk show, insert dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tadi saya sampaikan juga di era 90-an, kalau nggak salah, 90 itu udah mulai tuh ada activation. Kenapa? Karena tadinya klien itu hanya awareness doang, beli ke radio tujuan untuk awareness produknya dia. Dari tadinya yang belum dikenal menjadi dikenal, yang sudah dikenal menjadi lebih terkenal kan gitu. Kalau dulu konsep radio kan. Sekarang berubah lagi dengan ada, gue juga ada sharingnya tuh, gue nggak mau spend buat campaign doang, tapi ada direct sharingnya, sehingga muncullah sebuah activation namanya off air gitu ya. Kalau dulu mungkin sebagian nyebutnya on ground activation yang di luar gitu, di tanah, on ground activation. Di mana kegiatan off air tuh, radio lomba-lomba buat tim event gitu ya, ada divisi eventnya,
mau dia yang jalan sendiri atau mau pakai outsource, tapi buatlah divisi ini, tim IO juga bertebaran gitu ya, pada muncul karena ada permintaan klien seperti itu. Radio kembangin lagi, oh dulu perlu nih OBFan nih buat siaran luar. Dulu OBFan itu hanya buat siaran luar doang tuh kan, buat broadcast outdoor doang gitu kan, siaran di luar dan sebagainya. Tapi akhirnya berubah menjadi sebuah alat untuk cari duit juga. Dijual activation yang ada liputan, akhirnya muncul branding OBFan dan sebagainya. Dan radio di Bandung itu luar biasa tuh OBFan ini. Mungkin sampai sekarang pun mungkin masih menjadi pionir lah OBFan radio di Bandung gitu. Nah, dulu juga akhirnya muncul lagi era awal 2000 berapa 2005 2006 kali ya, akhirnya ada disebut lagi integration konvergensi teknologi dan sebagainya, ada digital dan sebagainya. Akhirnya ada Twitter, Facebook, radio juga ikutan di online-nya buat juga, tapi dulu itu hanya sebagai benefit atau sekedar ada di radio. Kalau ditanya ada nih buat Facebook, ada nih Twitter gitu, ada nih sosial media chat apa ya, Friendster gitu ya, zaman Bambang, Friendster. Terus kalau email-emailan dulu masih pakai apa namanya? Zaman dulu Bang JDV itu kalau email-email itu apa? Grup tuh milis grup. Nah, mailing list. Masih milis ya. Dulu kan kalau kita buat report tuh pakai milis ya. Mailing list pakai Yahoo Groups. Yahoo Group betul kan? Yahoo Group ditanya itu sama Mas Malik di zaman di JDV. Mana reportnya gitu. Dulu seperti itu online, hanya sekedar ada dan pakai untuk kepentingan internal saja. Sekarang, jadi kalau perkembangan sekarang, jadi radio kita nggak hanya sebegitu saya banyak ngomong, kalau kita hanya jualannya audio saja sekarang, kayaknya kurang ditangkap sama banyak iklan. Bahkan beberapa produk brand juga sampaikan kalau gua hanya audio doang, gua kurang, atau nanya digitalnya seperti apa. Sehingga mau nggak mau kita harus larinya ada ke visual juga. 3 tahun atau 4 tahun lalu sempat ada radio, sempat tren itu namanya visual radio ya, sempat muncul di Jakarta, sempat ada satu. Di Bandung belum ada, tapi udah vendor-vendor yang nawarin alat virtual radio itu udah banyak tuh nawarin konsepnya begini. Masih mahal gitu. Nah, sekarang sudah mulai lebih murah tuh ya, dengan aplikasi virtual. Sehingga radio sekarang, makanya saya di grup saya lagi terus teman-teman di program untuk tiap program harus ada live di Facebook, live di YouTube, minimal prime time dulu, sehingga terlihat visualnya. Udah visualnya, jadi kita udah kayak TV. Ke TV kita produknya nggak hanya diomongin doang, bentuknya seperti yang buat orang dulu sebutannya theater of mind dan sebagainya, menghayal, oh produknya seperti begini, oh barangnya seperti begini. Gitu. Nah, sekarang udah bisa dimunculin produknya. Ini air mineral, ini sponsornya, ini bisa dimunculin di mejanya siaran. Itu bisa menjadi value lebih untuk baik secara awareness maupun secara revenue dari buat si radio gitu, harus dimunculin gitu. Selanjutnya setelah tayangan ini kita potong-potong tuh, kita potong-potong base cut-nya, bisa kita munculkan di YouTube kita, di IG kita, atau di Facebook kita munculin lagi. Ya, supaya apa? Supaya si klien happy. Gitu. Kalau kita sekarang harus buat seperti begitu. Terus nggak hanya ada on-ground activation sekarang gitu. Walaupun sekarang dengan kondisi pandemik, saya yakin sekarang juga
walaupun nanti pandemi suatu saat misalnya jadi epidemi ataupun hilang gitu ya. Tapi mungkin digital activation itu pasti permintaannya udah mulai banyak. Kenapa? Karena digital activation itu jauh lebih murah daripada on-demand activation. Gitu. Menurut saya, jauh lebih murah. Sehingga yang dulu adanya on-ground activation, sekarang semua orang diajarin dengan adanya digital activation. Digital activation yang pertama, semua orang bisa buat. Kedua, cost-nya tidak terlalu semahal on-ground activation. Ketiga, bisa mengkreasikannya bisa macam-macam, bisa kan karena tampilan digital ya, sehingga dengan pakai green screen dan sebagainya kita bisa kreasinya dan bisa luar biasa. Tapi dengan budget yang murah, biaya yang murah, dan pengiklan itu udah hafal banget tuh. Kenapa lebih murah? Kenapa? Karena ya kalau on-ground activation kita harus perlu perizinan, ya kan? Harus perlu izin sewa lapangan, harus sewa lapangan, harus izin keramaian, izin keamanan, ya kan? Dan sebagainya. Nah itu semua dihilangin tuh dengan adanya digital activation. Makanya saya sampaikan mungkin ke depan walaupun pandemi hilang sekali, saya yakin digital activation pasti akan tetap berjalan. On-ground-nya tetap berjalan karena ada direct selling. Kelebihannya kalau digital activation tidak bisa direct selling. Walaupun sekarang udah dipikirin tuh gimana caranya bisa selling dengan munculin QR code dan sebagainya gitu. Tapi kan tidak bisa ketemu penjual dan pembeli gitu. Nah, sehingga dulu tidak ada kepikiran orang webinar seperti gini kan, IG Live dan sebagainya, YouTube dan sebagainya. Sehingga sekarang harus buat. Radio harus buat. Kalau kita belum yakin dengan jumlah aset digital kita bagus, kita manfaatin orang tokoh yang kita undang untuk kegiatan tersebut untuk memancing viewers lebih banyak. Contohnya yang sering kita selalu buat rutin IG Live dengan artis dan penyiar. Kita cari artisnya yang followersnya gede, sehingga IG Live-nya ada radio, ada si artis di bawahnya. Kita buat desain template ininya, frame-nya, kita muncul logo sponsor, taruh produknya di depan mejanya si penyiar. Bisa disponsorin, yang lihatnya bisa banyak karena apa, ngikutin IG followersnya si artis gitu. Sehingga bisa lebih besar. Itu pengiklan suka banget. Tapi jangan dibilangin ke artisnya. Nanti artisnya minta naik tambahan duit. Biasanya artisnya nggak terlalu banyak minta karena dia maksudnya hanya sebagai campaign promonya dia juga gitu. Dia tidak nyebutin produk atau tidak nyebutin apapun lah. Kecuali kalau kita tergantung negonya bisa nyebutin produk. Ini bagus nih untuk meningkatkan revenue kita dengan buat-buat seperti itu. Di kami itu rutin kita buat. Selanjutnya apa? Kita di potongan itu kita potong-potong di YouTube, dinaikin juga di Facebook kita naikin juga, sehingga jadi revenue kita lagi. Makin kita rutinitasnya terbentuk, viewers kita makin besar, kalau di YouTube subscribers kita makin banyak, itu perlu ada rutinitas. Ujung-ujungnya bisa dimonetize juga gitu kan ya, dengan programmatik dari Google atau segala macam gitu. Jadi ngerjainnya siapa? Kalau kita punya duit lebih, kita bisa orang lagi yang membuat konsep seperti gini. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau yang tadi saya sampaikan, SDM kita yang harus kita perkuat dengan kemampuan dia juga bermain ke sosial media dan digital ini. Gitu. Kalau enggak, cost kita bertambah dengan kondisi sekarang yang sudah pengiklan sekarang udah hati-hati dalam spend money-nya, ya otomatis pasti namanya owner ataupun pebisnis pasti akan mikir dia untuk nambah manpower, sehingga lebih baik dia melebarkan kemampuan manpower untuk melakukan hal itu. Saya yakin teman-teman di radio di daerah di luar Jakarta pasti lebih ngerti dengan. Selanjutnya
program radio tidak hanya terdengar, tapi juga harus terlihat dengan multi-platform. Tadi saya sampaikan. Dulu kita hanya radio doang dengerin, gitu kan. Akhirnya itu selanjutnya dia muncul ada dengan streaming radio. Nah, sekarang nggak bisa gitu, harus ada lebaran lagi dengan adanya masuk bisa di IG Live, ada bisa IG TV, bisa di YouTube dan sebagainya, munculin itu sehingga pengiklan melihat. Karena pengiklan belum tentu mendengarkan radio kita, tapi dia bisa melihat aktivitas apa yang kita lakukan gitu. Apalagi misalnya dia ada teman-teman dari kota kabupaten gitu kan ya, yang tidak tersurveillance, pasti itu kekuatan dari sosial media itu luar biasa karena pengiklan itu pasti akan melihat data itu, aktivitasnya dari sosial medianya, supaya lihat ini aktivitas radionya oke, followersnya oke, ini berarti pendengarnya banyak karena nggak punya data yang lain. Dan apesnya juga sekarang kalau kita bicara data, radio ini sekarang paling apes. Kenapa? Karena data yang kita punya di kota 9 kota nation sekali, datanya tidak data real time. Benar nggak sih? Ya Mas Budi, Mas Bambang, Mas Rizal. Data kita tidak real time. Walaupun sekarang dari Nielsen itu kan dari 1 tahun, 1 tahun sekali, berubah menjadi 3 bulan sekali, gitu kan. Begitu ada pandemik jadi 1 bulan sekali, tapi kan surveinya mundur ya, mundur 2 bulan, 1 bulan. Sehingga apa? Perlu kekuatan kita untuk mengingatkan pemikir bahwa nih radio kita juga aktif, pendengar kita juga aktif. Dengan apa? Dengan digital kita dan sosial media. Karena sekarang udah banyak pengiklan yang menilai oke lah, gue belanja ke radio segini aja. Kenapa? Karena gue nggak tahu data gue saat ini kalau gue pasang berapa banyak pendengarnya. Paling gue nunggu 2 bulan ke depan lagi baru gue bisa melihat kenapa pendengar gue. Beda dengan TV sinetron, Ikatan Cinta dan itu terlihat sekali kan survei itu kan TV itu hari ini iklannya tayang, nanti malam udah keluar datanya berapa orang yang nonton tuh iklannya. Apalagi digital. Hari ini kita webinar, hari itu juga bisa kelihatan tuh kalau ada sponsor. Berapa orang yang nonton, berapa orang yang lihat. Ini ada 32 orang partisipannya. Udah kelihatan tuh. Sehingga itulah yang membuat kita di radio harus mulai mikir tuh. Kenapa? Data kita tidak real time. Sehingga kita harus punya data yang lebih real time lagi. Kenapa? Dengan platform yang lain yang kita masuk ke digital, yang lebih real time. Sehingga pengiklan, begitu kita jualan, nih followers kita segini. Misalnya 100.000 followers kita. Tapi engagement-nya begini. Kalau kita buat begini, yang respon begini. Wah, itu datanya luar biasa. Pengiklan suka banget yang berapa kali saya diskusi tentang pengiklan, seperti itu yang diperlukan. Kalau hanya jualan radio saja sekarang, audio aja, sekarang udah mulai banyak udah berkurang. Sehingga harus berubah dengan era digital ini, harus kita ngikutin tren digital seperti apa. Seperti begitu. Jadi program kita harus masuk di multi-platform sehingga kita punya banyak bisa mengklaim bahwa listeners kita segini, dari radio sekian, dari analog sekian, dari YouTube sekian, dari sekian bisa terlihat. Ya, itu yang sekarang sedang kita jalankan gitu. Yang perlu perlu kita buat. Kenapa? Karena sekarang digital, kalau enggak kita terbelakang. Nah, sehingga menambah jumlah pendengar radio dan meningkatkan kepercayaan pengiklan. Pengiklan gampang lihat kalau dulu berapa orang pasang di radio sekian begitu. Ya, jadi jangan hanya sekarang audio aja, tapi harus terlihat. Selanjutnya, memaksimalkan fungsi sosial media sebagai media campaign radio dengan kontinuitas konten, gitu. Konten yang terkenal dari program. Jadi sama kayak dulu kita zaman dulu awal-awal buat radio. Kenapa penyiar ini programnya pagi prime time ini programnya apa judulnya misalnya A.
penyiarnya si A, B. Itu kan dibuat continuity kan, terus si penyiarnya itu, programnya itu, awalnya pendengarnya sedikit, lama-lama karena continuity dan materinya menarik, lama-lama pendengar makin bertambah, makin banyak gitu. Dulu radio seperti itu. Nah, sekarang sama dengan konten digital. Harus rutin, kontinu. Kalau siaran pagi, tiap hari harus ada. Kalau ini ada jadwalnya gitu. Continuity harus, kontennya harus ada terus. Sehingga apa? Tujuannya terbentuklah komunitas di sosial medianya kita, di kontennya kita, di platformnya kita, terbentuk continuity-nya. Kalau kontennya yang menarik, orang pasti akan terus menunggu tuh. Kontennya, wah menarik nih, kalau dimunculin sama radio A, pasti kontennya menarik terus nih. Pasti akan ditunggu, lama-lama akan menjadi makin banyak yang suka, akan datang tuh yang namanya iklan-iklan programatik tuh, dilihat sama si Google, oh ini banyak. Kan kalau iklan digital begitu ya, pasang iklannya. Lu masang 10 juta, dijanjikan dengan 100.000, misalnya dengan 1 juta impression. Kan jualan digital begitu. Beda dengan radio. Kalau radio, kita jualnya dapat berapa nih? Blocking time 10 juta. Udah 1 bulan, dia hanya blocking 1 bulan. Gitu. Tapi kalau digital kan beda. Dengan KPI yang jelas. 1 juta, 10 juta, dia dapat berapa KPI, berapa impressionnya, begitu nyampe impressionnya selesai nih kan, mau sehari selesai impressionnya, 1 juta itu selesai, tidak melihat dari waktunya, saya melihat dari KPI. Nah itu yang makanya harus kita harus mulai menawarkan konsep-konsep beriklan seperti ini, sehingga pengiklan makin percaya sama kita, makin percaya bahwa radio kita banyak pendengarnya, awareness radio kita makin besar. Itu aja ya, makasih Mas Budi. Sementara karena saya lebih suka diskusi sebenarnya, tapi ini penutup saya. Kita mau berubah, pasti kita tidak akan punah. Tapi kalau kita tidak mau berubah, nggak lama kita akan punah nih. Radio lama-lama akan mati nih, kalau kita tidak berubah dengan ikutin tren. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya share ya. Bagaimana? Udah. Mantap. Beda kan kalau narasumber itu memang berpengalaman dan berpengetahuan, beda. Bawaannya juga tenang gitu kan. Lahirnya kayaknya di radio. Lahirnya kayaknya di radio kayaknya. Makasih kopinya Pak Bambang. Bikin kopi saya Pak Bambang nih. Silakan. Mungkin partisipan teman-teman juga harus ditawarin tuh Pak Mas Rija. Karena nggak cuma di sini loh. Ini yang nonton saya lihat di Facebook juga udah ada. Terus live streaming di YouTube-nya Bright ya. Gitu. Jadi hati-hati berbicara nih. Kalau menawarin harus bertanggung jawab. Gitu ya kira-kira. Mungkin Mas Budi kita mulai buka pertanyaan kali ya. Ya. Iya, jadi saya lebih suka diskusi. Oke. Ya, gimana Mas Budi? Mas Bis. Iya, Om Riza. Saya belum lihat ada yang resen nih di di kolom pertanyaan nih. Oke, mungkin sembari nunggu teman-teman kita bahas ya, kita coba diskusi gitu ya. Seperti mungkin kita manggilnya Pak Riza, Kang Riza, Mas Riza, enaknya gimana? Pak Riza aja lah ya, biar formil lah ya. Nanti dimarahin. Gini Pak Riza, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa Radio Zuminar itu memang kan diskusi santai ya, tapi serius. Terus saya suka pakai terminologi, kita nih diskusinya divergen, bukan konvergen. Itu udah ada yang resen tuh, Mas Boy, nanti sebentar ya. Nah, divergen itu maksudnya kita tidak berakhir menggerucut ke satu simpulan ya. Walaupun nanti ada closing statement. Jadi di sini tujuannya bukan benar dan salah, justru
hanya ingin memunculkan, merangsang supaya ada pemikiran-pemikiran baru. Apalagi faktanya memang lingkungan berubah terus. Dan kalau dari saya nanti mungkin Mas Budi juga punya apa teman-teman yang lain. Kalau menurut saya ini radio ini udah berbeda, benar berubahnya di pikiran. Ingat nggak? Dulu siapa yang protes dari radio AM pindah ke FM? Nggak ada kan? Maksudnya pendengar atau konsumen atau publik secara umum atau masyarakat secara umum, yang penting didengarnya enak dan lebih bagus dia terima, benar nggak? Emang kalau dibilang misalnya radio Brad, misalnya radio Prambors, misalnya radio Ardan, radio MNC dong ya, masa radio yang lain ini kan teman, radio MNC misalnya, emang ada yang nanya, radionya FM apa AM? Nggak ada loh. Emang ada yang nanya radionya analog apa digital? Mereka don't care sebenarnya. Masyarakat umumnya ini kalau kita pakai berpikir jernih kita kembali lagi, mereka nggak masalah. Pokoknya mereka tahu kalau ada gambarnya namanya TV, kalau ada suara doang namanya radio, terserah. Padahal kalau orang-orang telekomunikasi lebih luas lagi tuh. Radio 2 meteran, radio microwave digital radio analog, radio trunking gitu. Banyak gitu loh. Jadi intinya mungkin di kepala harus kita geser dulu kata radio itu, ya kan? Ya bisa macam-macam, gitu kan? Terus sekarang hari ini kita menamakan radio Zuminar, kan nggak ada yang marahin juga ya, kecuali radio Zuminar sudah dipatenkan orang gitu ya. Radio Zuminar kok nggak ada antenanya, kok nggak ada pengecarnya? Ya begini, hari ini memang ya semua berubah. Oke, silakan tuh tadi yang resen Mas Boy Henry ya. Ada Mas Alvin, Mas Bambang. Ya, oke. Ya, satu-satu ya. Mas Boy dulu ya, habis itu Mas Alvin. Oke, baik. Terima kasih Om Riza dan teman-teman dari Bright. Tadi kan Riza katakan dia pernah menyampaikan hal ini 3 tahun yang lalu ya, slide itu tadi ya. Radio berubah atau punah. Nah, saya lihat Om Riza ini kan orang yang cukup lengkap ya. Selain pembicara, dia juga pengamat, dia juga pelaku, pelaksana, eksekutor. Nah, ini setelah 3 tahun, itu bagaimana pengamatan dan analisis Om Riza? Apakah radio itu mulai berubah atau mulai punah? Nah, kalau dia mulai berubah, apa yang bagus yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan? Nah, kalau dia mulai punah, apa yang harus dilakukan supaya mencegah dia jadi punah? Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Boy. Silakan dijawab. Langsung jawab ya? Ya, boleh. Langsung jawab, Mas. Langsung jawab aja. Ya, sini kan gaya Mas Boy, bebas. Ini pertanyaan dari senior saya, bahaya nih. Jadi gini. Berat ya? Pertanyaan ini berat. Berat banget. Berat. Kalau saya ngelihatnya gini, beberapa radio memang sudah banyak berubah gitu ya. Sudah banyak yang melakukan perubahan dengan perkembangan sekarang gitu ya. Bahkan hampir semuanya berubah. Tapi berubahnya ada yang terlambat gitu ya. Ada yang sudah lama menyiapkan gitu. Nah, biasanya yang bisa sejauh ini masih bisa bertahan tuh yang bertahan yang eksis ya, yang dia dari lama tuh sudah menyiapkan nih, ini bakal begini sehingga sampai sekarang dia bisa tetap eksis dan akhirnya hanya tinggal menjalankan aja apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu, perubahannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi saya rasa tadi Mas Boy bilang udah banyak belum radio yang seperti ini. Menurut saya sekarang udah banyak dan belum nggak banyak yang siap saat ini segera berubah. Gitu. Nggak banyak yang siap ini begitu tiba-tiba datang pandemik jadi cepat melakukan perubahan. Tadinya ini mungkin perubahan ini bertahap gitu ya. Tapi begitu datangnya pandemi langsung semua mendadak berubah segalanya itu. Sehingga kalau yang dia nggak siap, dia pasti akan cobakan dengan kondisi sekarang. Dan kalau dia yang tadi yang kata Mas Boy punah, itu tadi, kalau kita tidak
Karena gini ya Mas Boy, kalau kita tidak segera melakukan perubahan konsep program kita yang hanya on air saja, tetap kita main bisnis kita adalah on air, tapi kita harus buat extension bisnisnya, extension programnya ke digital. Nah itu harus dibuat begitu segera sehingga pengiklan juga melihat apa yang kita berubah, apa yang kita lakukan perubahan dan dampaknya buat program itu dan nantinya dengan produknya bisa terlihat. Itu harus segera lakukan. Yang sudah yang berat karena dulu mungkin digital mahal ya, sekarang kayaknya sudah mulai orang banyak menyesuaikan harga dengan kondisi sekarang. Nggak semahal dulu awal keluar gitu ya. Jadi itu menurut saya Mas Boy. Jadi kalau memang udah mulai, kalau saya lihat begini deh, kadang saya suka sedih begitu mendengar di kota ini radionya ditawarin gitu kan, di kota ini tawar-tawarin gitu. Ya, benar. Mereka sedih gitu. Ya kan? Kenapa ditawar-tawarin? Karena tidak siap dengan adanya perubahan itu. Dia siap dengan adanya perubahan. Nah, kalau dia siap, pasti dia gimana caranya harus bertahan di perusahaan ini dengan membuat hal yang baru. Gitu. Nah, sehingga kalau yang punah, yang tadi kata bahasa kita punah tadi, itu tadi tuh. Mulai bahasa punah itu yang orang, teman-teman yang radio sudah tidak siap mengikuti perubahan, akhirnya dengan menawarkan untuk dijual, susahnya lagi hari gini kondisi uang nggak ada yang beli, gitu kan? Iya. Benar kan? Benar. Akhirnya, ya bahayanya lagi kalau nggak siaran, akhirnya di revoke sama Kominfo tuh kan, ditarik frekuensinya lagi dibalik sama pemerintah gitu kan. Akhirnya saya sedikit ya. Mungkin saya sedikit menyela karena tadi ada terkait dengan kondisi saat ini. Terus terang, pandemi COVID sejak setahun yang lalu itu memukul seluruh radio, kalau boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada awalnya mereka itu pengen berubah. Mereka sadar dan pengen berubah. Tapi dengan adanya pandemi COVID itu mereka benar-benar terpukul dan benar-benar boleh dikatakan kayak terpuruk gitu loh. Nah, sehingga ini memperburuk situasi dan kemudian kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut Om Rija, ini justru jadi penghalang untuk mereka berubah gitu. Gimana menurut Om Rija? Itu tadi. Dan bagaimana harus recovery-nya kira-kira gitu. Nah, kalau menurut saya nih. Jadi semua industri dengan adanya pandemik ini nggak ada yang tidak pengaruh. Semua terpengaruh. Bahkan produk-produk FMCG dan lain-lain juga banyak pengaruh tuh. Saya ngobrol dengan banyak pengiklan produk langsung, dia turun produk ini. Selevel kopi aja, yang orang penikmat kopi aja dibilang dia revenue-nya turun gitu dengan adanya kondisi gini. Apalagi kita yang menerima iklan dari mereka gitu kan, pasti pengaruh. Pasti dia juga ingin mempertahankan perusahaannya tetap bisa eksis sehingga mengurangi budget promonya dia gitu kan. Kan kalau perusahaan itu, kalau di perusahaan produk itu, kalau misalnya dia efisiensi kan pasti bayar promonya dulu tuh untuk yang ditahan dulu kan, supaya kantornya bisa lebih bisa bertahan lah gitu. Sehingga dia menahan budget promosinya, otomatis berdampak kepada kita sebagai media gitu ya, sebagai media promonya si produk tersebut. Sehingga semua kedampak, radio kedampak, nggak ada nggak kedampak, semua kedampak. Nah, akhirnya masing-masing manajemen radio membuat sebuah strategi, pasti akan membuat strategi. Apakah strateginya dengan efisiensinya, macam-macam efisiensi kan. Ada yang tadi jam siarannya 24 jam jadi sekian jam, ada yang siarannya tadinya full penyiar jadi hanya prime time saja. Single DJ ya. Single DJ. Ada yang tadinya karyawannya sekian jadi berkurang gitu.
Itu strategi dari masing-masing manajemen untuk mengurangi cost supaya tidak terbebani dari revenue yang makin berkurang. Nah, semua juga bakal terjadi itu tuh, Mas Boy. Nah, cuma pengiklan juga mikir dia kan. Kalau gue nggak berpromosi, lama-lama produk gue juga akan mati juga. Makanya kalau saya melihat nih awal tahun, mungkin dari akhir tahun kemarin, udah mulai nggak tahan nih si produk-produk nih. Sudah mulai nggak tahan, gue harus promosi tetap. Caranya seperti apa? Gue promosi, dia juga nggak mau ketinggalan. Kalau gue hanya bermain dengan konvensional media, mungkin ada yang bilang, gue dibilang kampungan nih, produk gue nggak masuk ke ranah digital. Makanya sekarang hampir semua produk pasti akan nanya. Ini yang pengalaman saya, Mas Boy, pengalaman saya, pada nanya tuh, lo ini tawarin program ini, digital lo gimana? Pasti nanya digital. Hampir semua klien saya yang saya ketemu nanya begitu. Digital gimana? Asetnya, followers lo gimana? Ini lo gimana? Kalau bikin ini engagement-nya gimana? Pasti nanya begitu tuh. Sehingga perubahan itu yang harus dilakukan oleh teman-teman radio. Pengiklan sudah mulai dia spend ini, tapi tidak hanya dengan radio biasa, gitu, dengan nama biasa. Dia pengen kelebihannya lagi. Masalah jadinya itu mau dijadiin gratis kah, atau mau dikasih tarif kah, atau hanya sebagai value-nya doang, ada rupiahnya gitu ya, ada value-nya doang. Itu sih terserah masing-masing radio. Tapi jelas kita nanya tuh sekarang, ini lu berapa pendengar lu, kok views lu? Karena dia juga nggak mau dianggap produk yang tidak ngikutin zaman juga. Kecuali kalau jangankan beberapa produk government gitu, pemerintahan. Program pemerintahan mungkin ada yang dia rutin belanja di radio, ada banyak. Bahkan alhamdulillah radio kami akhir tahun kemarin, di tahun kemarin kita cukup banyak disupport oleh program pemerintahan, sehingga kita bisa tetap bertahan karena budget pemerintah cukup besar di situ. Tadi salah satu tadi Mas Boy tanya, kita mau dengan kondisi klinis seperti apa? Pertama, kalau ke produk, ya kita harus nawarkan dengan sesuatu yang berbeda. Jangan nawarin di era 2019 atau sebelum era COVID. 2019 itu mungkin puncaknya belanja radio di situ sekarang ya. Mudah nanti trennya naik lagi. Dan sekarang udah turun, tapi sekarang udah mulai ini lagi. Produk mulai naik lagi nih. Kalau produk nggak mau harus bermain di pemerintah juga tawarin seperti itu apa. Cuma pemerintah tidak terlalu, menurut saya, terapinya tidak terlalu seperti produk. Kalau produk itu selalu nanya tuh, hampir semua teman-teman klien yang dekat sama saya selalu nanya, digital lu seperti apa? Digital lu gimana? Lu bisa nggak buat begini, tapi begini. Ini program lu mana yang digital? Ini. Gitu. Dia selalu nanya begitu tuh. Kalau government ada yang nanya, ada yang penting gua placement. Ya. Terima kasih. Produk, teman-teman dari daerah juga harus dekat dengan pemerintah daerahnya. Budget itu selalu harusnya ada. Kita akhir tahun lalu, bahkan penjualan terbesar berapa tahun ke belakang tuh akhir tahun kemarin, karena ada placement pemerintah yang luar biasa. Ya, saya tambahkan sedikit aja. Jadi memang benar, sekarang ini pengiklan itu didominasi oleh anak-anak muda yang mindset-nya sudah digital. Bukan hanya di kalangan swasta, tapi juga di kalangan pemerintahan juga. Jadi kalangan pemerintahan yang bergerak di bidang promosi dan periklanan itu pasti anak-anak muda, sehingga mindset digital. Jadi mau nggak mau memang harus menuju digital. Terima kasih Om Rija. Oke, terima kasih Mas Boy. Mantap. Ya. Om Rija, ada pertanyaan lanjutan nih, Den. Iya. Ya, ada Mas Alvin Nugraha. Ya, yang udah raise hand ya. Mungkin dikasih kesempatan berbicara. Halo, selamat sore Pak Riza. Sore Mas Alvin. Ya, makasih sebelumnya tadi sharingnya. Saya paling ingin menanyakan aja untuk sosial digital
platform lah ya kita bilangnya untuk radio itu bisa masuk ke digital era, itu kan sebenarnya kita cross platform kalau saya bilang. Artinya radio sendiri adalah platform, sosial media ataupun website ataupun apapun itu juga kita menyebutnya sebagai platform gitu. Pertanyaan saya adalah ketika kita punya platform baru untuk radio kita gitu, either itu sosial media, Instagram, Facebook, Twitter atau apapun itu yang sifatnya adalah kita sebenarnya juga harus mempromosikan nih. Jadi karena kalau menurut saya pribadi gitu kan, sosial media ini kan media promosi yang harus dipromosikan sebenarnya. Jadi kita punya platform radio, terus kemudian kita pakai sosial media nih as a digital asset kita, website nih as a digital asset kita. Berarti kita punya PR baru nih untuk mempromosikan biar orang juga tahu kalau radio kita punya Instagram, radio kita punya Facebook, radio kita punya website gitu. Selain untuk audiens kita di radio sendiri, tapi juga untuk orang luar agar tahu radio kita back to back lah istilahnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan agar dua platform ini, radio dan juga digital ini bisa sama-sama optimal untuk awareness ke orang lain dulu sebelum kita bisa jual ke klien. Itu. Terus kemudian yang kedua perihal konten nih Pak Riza, yang kita tahu apalagi teman-teman di daerah ya, di radio daerah, konten yang dipunyai di radio as a content program itu kan konten-konten yang proximity-nya sangat gede gitu, kedekatan dengan audiens, ngebahas tentang isu sosial di sekitar lah gitu. Kemudian ketika kita masuk ke era digital yang otomatis audiensnya bakal lebih luas, demografinya secara pendengar juga lebih luas gitu kan. Terus kemudian juga location ketika orang mendengarkan atau tahu radio kita juga nggak cuma di daerah sekitar kita, otomatis ada perubahan konten yang perlu kita lakukan atau justru enggak nih yang saya juga pengen tanya nih untuk berhubungan dengan konten ini sebaiknya seperti apa ketika kita mulai masuk atau transform ke dunia digital. Mungkin itu aja Pak Riza. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Mas Alvin. Yang pertama promo. Halo. Iya. Oke. Pertama masalah promo. Ini yang unik ya. Radio itu kan komunitas pendengarnya sudah sangat terbentuk ya, dari awal berdiri itu komunitas terbentuk, benar nggak sih? Ya. Terbentuk begitu ada dunia digital baru yang kosong, sehingga dia perlu masak gitu kan ya. Sehingga mau nggak mau si digital platform tadi yang hal yang baru, dia juga harus mempromosikan ke radio misalnya gitu ya, komunitas pendengarnya sudah terbentuk, gitu kan? Nah, contohnya, saya dapat iklan dari anak muda itu dengan Spotify, tapi dia pasang iklan di radio saya. Ya. Kenapa dia masang iklan gitu kan? Spotify, padahal kalau di Nielsen Spotify Jux itu kompetitor radio loh, ya kan? Di Nielsen masuk tuh, tapi dia masang iklan di radio. Masangkan di radio. Kenapa? Saya yakin dia ingin menarik komunitas pendengar radio menjadi konsumennya dia juga, kan? Karena jadi dia memanfaatkan radio, komunitas pendengarnya, dia berikan di situ, mempromosikan di situ radio untuk ditarik menjadi usernya dia gitu ya, konsumennya dia. Itu pun bisa kita lakukan dengan platform yang kita punya, gitu, sosial media kita punya. Ya kita juga harus promoin. Kalau kita pendengar kita sudah terbentuk sudah banyak, kita promoin juga. Orang lain juga memanfaatkan platform yang bukan punya kita juga memanfaatkan kita juga harus memanfaatkan platform kita, radio kita untuk mempromosikan kita juga, gitu kan, mempromosikan platform sosial media kita atau platform digital kita. Radio, saya yakin namanya platform digital ada yang dia narik dari pendengar kita yang dia download juga, install juga platform kita, sosial media kita. Nah, ada juga yang pasti yang bukan pendengar kita tuh, yang dia mungkin kita scroll, oh ini ada ini menarik, dia download, oh ini IG-nya radio. Mas, maafin dari mana Mas? Saya kebetulan di Surabaya, Pak. Surabaya. Di Surabaya, gitu kan. Ya.
pendengar Surabaya dia lihat ini IG-nya ini menarik nih, sehingga jadi konsumennya si platform digitalnya si radio Mas Alvin misalnya gitu ya. Nah, si radio digital analognya boleh juga dong promoin juga di kanal digitalnya, semua programnya yang ada di radio dipromoin di digitalnya asetnya si Mas Alvin juga gitu kan. Jadi bisa saling support. Yang pertama, yang kedua tadi program baru, program yang lama yang diturunkan gitu digital gitu kan ya, nggak salah ya, lebih. Ya. Jadi konten program kalau di radio terutama di daerah kan kita mainnya biasanya lebih ke konten program atau konten-konten yang ada proximity lah gitu. Sementara kalau di digital kan kita lebih luas. Ya kita kan kalau di digital nggak ada border nih. Kita ngomongin misalnya Surabaya gitu. Karena trennya mungkin bukan di Surabaya, mungkin bisa jadi pada saat itu misalnya. Kalau saya ya, mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat. Kalau saya utamakan dulu program on air kita turunin ke digital. Kalau saya, kenapa? Karena sudah jelas komunitas sudah ada di situ. Tinggal kita mempromosikannya. Siaran pagi yang misalnya yang sudah pendengar radio A, yang tadi pagi siaran kami tidak sempat mendengar, bisa juga didengarkan di platform kita yang ini di platform IG kita di sini. Atau platform di YouTube kita di sini, bisa juga nikmatin di situ, misalnya, atau di podcast kita di sini, di kanal ini, misalnya gitu. Jadi pendengar menjadi bisa services untuk pendengar kita yang sudah eksis, juga bisa menjadi untuk pendengar baru juga yang ada di digital kita. Jadi apa namanya? Menjadi value tambahan value untuk si pendengar kita gitu, bahwa gue dengan penyiar favorit gue udah tadi pagi gue gak kedenger nih, nanti deh gue bisa dengerin juga di platformnya sosial medianya si radio misalnya, kayak gitu, atau platform digitalnya si radio, aplikasinya bisa dengarkan situ juga. Nah, kalau saya pasti akan ke teman-teman di sini, teman-teman program saya di sini, saya sampaikan begitu, daripada kita buat konten baru, pendengar kita yang sini sudah terbentuk, udah aja konten yang ini kita masukin ke platform kita. Cost kita nggak nambah, sekali rekam, munculin di situ, langsung tayangin di situ, penyiarnya sekali ngomong, arti tugas ada bagian yang editing aja yang bisa motong-motong naikin di situ, gitu. Nggak ada produksi lagi tuh untuk buat konten baru. Gitu. Kecuali kalau ada permintaan klien, misalnya tema khusus misalnya dibuatin kayak beberapa kementerian gitu ya, saya lihat dia diminta dibuatin konten podcast materi gini, ya itu mau nggak mau permintaan kliennya kita buatin konsep baru, atau minta dibuatin yang dia gue pengen dibuat sandiwara radio itu namanya ada macam-macam sekarang kan ya. Dulu kan zaman kita kecil Ibu Kumala saya ini sebutnya sandiwara radio gitu. Terus berkembang ada namanya seni radio, sinema radio. Ada berkembang lagi namanya sekarang cerita suara gitu. Itu sebenarnya biasanya sama-sama aja. Ada tuh klien yang minta, ini menarik nih, buatin dong sandiwara radio nih, isiin kontennya selingin produk gua. Tayangnya di mana? Kalau tayangnya di radio ada, nanti kita masukin di digital kita, misalnya gitu. Kalau mau sekali, atau gue pengen tayangannya di ini aja di aplikasi ini misalnya. Oke, jadi kita buatin sendiri khusus buat itu. Itu kan kalau permintaan permintaan dari klien. Tapi kalau kita belum ada klien, daripada buang kos lagi produksi sendiri, bayar talent, bayar sebetulnya misalnya buat podcasternya atau bayar talent lainnya untuk produksinya, mendingan bahan yang sudah ada aja kita pilih sini. Tinggal kita informasiin, nanti bisa didengarkan juga sih. Kalau TV itu sebetulnya apa ya? TV on demand kali ya, yang bisa dipilih lagi periode yang mana, gitu. Bisa juga kita buatkan seperti itu. Itu Mas Alvin, kalau saya lebih saat awal kita penghematan kos dengan konsep gini dari konten siaran yang ada yang menarik yang kita munculkan di situ. Tapi kalau begitu ada permintaan klien yang ini baru kita buatkan, karena jadi bayarin. Itu saya kurang lebih, Mas Alvin.
Ya, terima kasih banyak Pak Riza. Ya, sama-sama. Thank you Mas Menjawab? Alfi. Menjawab nggak Sudah pertanyaan dijawab ini? ya. Menjawab. Menjawab ya. Nah, Ini Mas Bambang. Menjawab sekali. Menjawab Mas sekali, Bambang. alhamdulillah. Ya. Ya. Karena kita concern waktu juga ya, masih ada beberapa yang nanya. Teman-teman kalau misalnya di waktu durasi yang sekarang nggak sempat buat tanya, kita bisa interaktif juga nanti di grup WA kita ya, sama ya. Ya, bisa join di WhatsApp grupnya Radio Zoominar. Linknya udah dikasih tuh, jadi tinggal klik aja, dia otomatis join. Tapi mungkin teman-teman ada yang bisa ngelihatnya di handphone atau mungkin itu kan WhatsApp pasti di handphone, tapi bisa juga sebenarnya di komputer di PC, ya. Nah, ini ada juga dari Sukma ya. Saya Sukma, bagaimana caranya menjual aset digital yang radio punya ke klien, sementara followers aset digital radio kecil di bawah 5.000. Apakah masih menarik buat klien? Wah, silakan deh Om Riza. Kalau saya sementara kalau aset kita belum besar, ini sama dengan pengalaman kita juga gitu ya, pengalaman kita di radio kita. Kalau memang belum besar, mau nggak mau itu bisa menjadi benefit dulu aja. Benefit dulu, tapi tetap dibuat harga, ya, dibuat harga dibuat red card itu tetap harus ada, walaupun dihitungnya dia jadi benefit value gitu ya. Kalau memang followersnya belum besar, tapi itu menjadi kelebihan radio kita kalau ini Bapak nggak hanya beli on air kita, tapi juga Bapak bisa masuk ke sosial media kita. Gitu. Sambil teman-teman di program, teman-teman yang megang sosial media harus berpikir gimana caranya meningkatkan followers gitu kan ya. Gampang meningkatkan followers itu adalah konten yang menarik, lucu, orang akan tertarik untuk follow kita, dan rutinitasnya tadi, continuity-nya harus terbentuk gitu. Kalau enggak, ya nggak akan lama akan bertumbuhnya gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kalau memang pengiklan pasti akan melihat ke sana, oh followersnya sedikit, dia pasti akan membandingin dengan radio sebelah seperti apa gitu. Nah, tapi dengan followers sedikit juga bisa dibuat konten yang menarik sehingga engagement-nya bisa tinggi gitu. Itu lebih menarik buat pengiklan, nggak hanya sekedar followers, Mas tadi Mas apa? Mas Sukma. Jadi ada pengiklan yang dia tidak melihat berapa followersnya, dia melihat tapi tidak menjadi faktor utama dalam menentukan, tapi dia melihat dari engagement-nya. Begitu konten yang tampilin, berapa banyak orang yang komen, pasti bahasanya collect to call ya, collect to call ya, kalau bahasa digital itu. Jadi berapa banyaknya orang yang respon kontennya dia, itu lebih menarik buat si pengiklan. Dalam arti apa? Kalau begitu yang gue pasang di sana dengan materi yang menarik, dengan sebutannya tulisan yang menarik membuat orang komen, itu lebih menarik buat pengiklan dibanding sekedar followers. Jadi Mas Sukma, menurut saya bisa, kalau kami mencobanya begitu, bisa dicoba juga. Kita selalu membuat konten yang menarik di situ, dan kalimat yang menyertanya di situ yang menarik juga, membuat orang jadi berkomen. Nah, itu yang menjadi faktor lain untuk menilai si sponsor untuk beriklan di sosial media kita. Mantap. Itu maksudnya. Om Riza, Mas Budi, saya nggak mau Radio Zoominar menjadi radio konvensional. Dulu radio konvensional itu dalam arti kata kita nggak memasalahkan digital, analog, FM, AM ya. Maksudnya evolusinya itu sebenarnya berubah kan, sama kayak TV gitu. TV kita duduk manis nonton, radio
penyiarnya ngomong kita dengerin. Nah, kan jadi satu arah, ya kan? Dulu banget nih. Makanya suka dipakai propaganda politik dibilang katanya kan. Ini suara saya jelas kan ya? Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Nah, terus dari kata-katanya kelihatan. Misalnya radio yang modern dulu nih 10 tahun 15 tahun lagi sekolah bareng sama Mas Budi sama Mas Riza nih. Ini dong interaktif juga. Radio interaktif. Itu dari kata-kata aja udah kelihatan. Artinya radio sekarang nggak bisa satu arah, nggak cuman pendengarnya dengerin penyiar, tapi pendengarnya bisa bersuara gitu kan. Dengan ada digital, fasilitas itu makin kaya, makin rich ya. Yaitu keluarlah kata-kata engagement. Semua ngomong engagement. Engagementnya dong dulu gitu. Jadi artinya dari perspektif klien juga belajar dengan adanya kemajuan teknologi. Nah, saya tadi mau bilang nggak mau konvensional, maksudnya mungkin saya coba acak-acak nih pikirannya. Artinya kalau Mas Budi tiap hari ngelayanin pengiklan radio masih tinggi main di radio. Mas Riza apalagi praktisnya bosnya radio kan. Nah saya kan udah berapa tahun agak menjauh dikit gitu. Saya jalan-jalan ke industri lainnya supaya saya dapat lebih mengayakan aja. Artinya ada pendapat yang berbeda. Saya hanya menurut pengamatan saya ternyata setelah saya juga belajar sedikit tentang manusia, otak manusia gitu ya. Nah itu kita salah satunya di executive function ya, jadi prefrontal cortex itu kelemahan kita tuh cognitive flexibility. Jadi kita berpikir kaku. Kita tuh selalu ekstrim. Makanya dari kata-kata punah aja saya nggak setuju tuh. Kita selalu kaku misalnya radio digital sama analog. Jadi dia membeda-bedakan secara ekstrim. Kalau nggak A, B gitu. Sebenarnya kalau kita mau berpikiran jernih, kita kembalikan lagi. Coba deh pelan-pelan kita kalau perlu pejam mata gitu ya, bermata. Misalnya dari perspektif pendengar. Pendengar tuh nggak mau tahu radionya mau pakai digital, pakai analog, mau pakai antena, mau pakai seri. Pokoknya suaranya informasinya nyampe. Itu pendengar. Kalau menurut saya ya. Kita aja di sisi lain karena untuk meyakinkan klien. Oh ini dulu bilangnya apa radio audio measurement. RAM-nya sekian, Q-nya sekian, kumulatifnya. TSL-nya time spent listening sekian. Sekarang, ini responnya sekian, interaktifnya segini, engagement segala macam. Tapi kan sebenarnya pendengar sendirinya, listener yang sebenarnya atau konsumen atau kita bilang konsumennya radio ya, itu kan dia nggak mau tahu. Yang penting konten itu nyampe di telinga dia, bener nggak? Ya kan? Oke, sekarang kita lihat dari sisi pengiklan. Pengiklan juga begitu, bos. Ya kan? Pengiklan lu mau ngasih ini kombinasi lo, nanti analognya nanti pergi ada digitalnya begini. Pengiklan katanya terserah deh Om Rizal atur deh, yang penting barang gua kebeli gitu misalnya, atau yang penting tujuan promosi gua tercapai misalnya, orang jadi aware gitu, atau orang kan macam-macam tujuan promosi kan, benar nggak? Ini kita berpikir rasional aja gitu. Kita yang sibuk ini sebenarnya kita kembalikan gitu loh, kita kembalikan. Jadi kita disitulah sebenarnya esensi perubahan kita dari, benar kata Pak Riza ya, berangkatnya dari mindset kita harus fleksibel gitu loh. Jadi misalnya kayak Mas Boy Henry tadi keren banget ya kan, komentar-komentar pakar radio keren-keren gitu ya. Tapi kan ada sesuatu yang mungkin kita punya pendapat yang berbeda. Misalnya orang-orang radio itu mau berubah kok, itu aja statementnya udah salah menurut saya. Kok mau berubah? Nggak bisa, bos. Perubahan itu lu dipaksa, nggak bisa, nggak ada pilihan. Nggak kan perubahan tuh pressure-nya lingkungan, bukan dari kitanya. Kalau dulu iya gitu ya. Dulu misalnya radio terkenal, anak muda Prambors ya. Kita bilangnya namanya apa ya? Listenership ya. Ada, jadi kayak leadership ya, ada leadership-nya ya, ada pemimpinannya. Dalam arti kata kalau penyiarnya rambutnya dikuningin, anak muda tuh ikut tuh karena barometer anak muda gitu kan. Kalau mereka ngomong, Bo, semua ikut ngomong, Bo. Nular gitu loh. Kalau sekarang kan nggak seperti itu karena pilihannya banyak. Benar nggak? Gitu kan. Sekarang itu tadi kata Mas Riza, TV sebenarnya nggak hanya TV, radio. Sekarang dibalik
jadi lebih sejajar antara listeners, viewers itu lebih sejajar dengan providernya. Bahkan dia bisa menentukan kok, saya bisa bikin playlist sendiri, saya mau dengar, mau enggak. Misalnya kayak Radio Zuminar ini aja. Ada pilihan kan, kalau mau live streaming, mau dengerin langsung, join sekarang, atau lihat Facebook. Antar aja nih, gue lagi macet, lagi meeting, ntar sampai rumah, ntar Bang, Mas Budi juga ngasih tuh rekamannya, linknya, saya itu pilihannya ada di mereka sekarang gitu loh. Jadi mindset itu memang yang harus dirubah kalau menurut saya sih. Jadi bukan kita mau berubah, enggak, kita harus berubah. Masalahnya itu. Nah, misalnya gini, misalnya dari pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Mas Riza jawab jujur ya, masih ngerekrut musik director nggak? Di radio-radionya. Masih ada. Masih ada. Tapi nggak dominan dong. Nggak dominan, maksudnya nggak yang utama. Iya dong. Ya kan? Kan sudah ada toolsnya, ada musik, ada softwarenya segala macam. Kalau dulu tuh kalau nggak jadi station manager, jadi program director gitu, jadi musik director, suatu yang jabatan diincar. Maksudnya ya sekarang ya kita berubah, memang beradaptasi berubah. Nah, kata radio itu sendiri kalau menurut saya tadi disederhanakan, radio memang udah jadi media gitu loh. Terserah medianya mau suaranya nyampe atau gimana, pokoknya nyampe ke pendengar gitu kan. Nah, kalau menurut saya kekuatan radio kalau as if ya. Jadi maksudnya kalau dia masih suara, main di suara, ternyata ini penelitian sains lagi, balik lagi, bahwa dominasi perilaku mereka itu didominasi oleh keputusan-keputusan lebih banyak, kalau bahasa dulunya keputusan bawah sadar. Unconscious mind, subconscious mind, non-conscious mind, banyak istilahnya ya. Kita bilangnya kalau di brain science atau di neuroscience bilangnya automatic thinking. Jadi maksudnya justru radio menang di situ, bos. Jadi banyakin sepertinya nggak ada attention, tapi dia masuk ke dalam loh, deep mind loh. Kalau nonton TV kan nggak bisa nonton film, nggak bisa sembari, harus fokus, gitu kira-kira. Ayo coba balikin lagi deh. Ya, silakan. Oke, Mas Bis, masih ada satu pertanyaan lagi tadi sebenarnya. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan dari Wilsa Widyastuti, Okiza, ini obrolan kita disaksikan sama salah satu juragan radio juga yang ada di grup M loh, Mas. Siapa? Wih, nanti kita WA aja siapa siapa yang memperhatikan obrolan kita. Itu berarti indikator, Mas Budi. Indikator kalau pembicaranya Pak Riza Solikin banyak yang menantikan. Banyak fansnya. Keren. Oke. Ya, Mbak Wilsa Widyastuti bisa dengar suara kami? Mbak Wilsa? Iya, maaf. Oh iya. Sahabat saya di Salatiga ini. Halo Kang Riza. Kabar Mbak. Di spotlight. Iya, kabar baik. Maaf kamera saya off kan nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Iya, ini pertanyaan saya sudah saya kirim di chat tadi tentang meningkatkan follower di akun media sosial kami. Mana yang lebih dulu kami bikin program yang oke dulu, baru nanti follower meningkat, atau ada cara khusus kah untuk meningkatkan followernya? Begitu. Terima kasih, Kang Riza. Harusnya jawabnya jangan balik gitu. Tapi kalau kayaknya beda nih kalau yang nanya perempuan, Riza. Mas Riza, silakan, Mangga. Ini sahabat saya, Bang, dari Salatiga ini. Mangga. Mangga, Kang, silakan. Sekali lagi kalau saya nih, Mbak Riza, kalau saya. Tadi yang saya sampaikan, kota itu terbentuk, komunitas itu terbentuk karena adanya community gitu. Makin kita continue membuat konten-konten yang menarik dan waktunya yang pas, gitu ya, itu pasti akan terbentuk komunitas pendengar yang akan, komunitas viewers yang akan hadir di situ, bahkan akan ditunggu.
artis pun podcastnya, misalnya ke podcastnya Deddy Corbuzier atau ininya siapa, Raffi Ahmad, awalnya saya yakin dia pasti nggak akan banyak. Awal dibentuk pasti nggak akan terbentuk. Tapi karena dia membuat rutinitas konten yang terus-menerus dibuat, gitu ya, dan menarik konten dari podcastnya atau konten dari sosialnya disebarkan lagi, dipotong-potong masuk ke YouTube dan sebagainya, akhirnya menjadi orang lihat, oh ini ada apa nih? Oh ini menarik kontennya nih. Yang pertama kontennya menarik dan juga kontennya ini menarik. Akhirnya menjadi ditunggu. Gue tunggu lagi deh Deddy Corbuzier. Tamunya siapa lagi gitu kan ya? Kalau Deddy Corbuzier itu kan yang menjual sebenarnya kan dia selalu membawa tema-tema yang podcast yang lagi happening, yang lagi rame gitu kan ya. Apa namanya? Tamu-tamu yang menjadi pembicara masyarakat diundang. Ini orang menunggu karena rutin bahas yang itu materinya, sehingga dia ditunggu gitu. Nih yang next siapa lagi nih yang akan menjadi tamunya? Akhirnya ditunggu tuh, gitu kan. Akhirnya terbentuklah komunitas yang menunggu berikutnya. Nah, sama dengan sosial media menurut saya. Kalau kita memberikan konten yang terus menarik, yang membuat orang mau komen, membuat orang ketawa, membuat orang kagum dengan acara itu, pasti dia akan tetap stay di situ dan ngomong sama orang lain. Yang paling hebat itu kan word of mouth ya. Yang akhirnya ngomong, wah gue lihat sosial medianya si radio apa dari Mbak apa namanya? Radio Elisa kan. Elisa. Iya. Tak kenal maka kata sayang. Hah? Tak kenal maka kata sayang katanya. Oh gitu ya. Nah, Radio Elisa masih akan ditunggu terus tuh, kalau rutin continue dibuat gitu. Nah, menurut saya sih gitu Mbak Elisa. Ya, jadi kadang kita yang suka males membuat continuity begini. Karena memikir itu bukan menjadi menjadi utamanya kita. Karena itu kita membuat rutinitas itu kan males. Kenapa? Karena bukan kerjaan utama kita gitu. Tapi kalau kita kerjaan utama kita dijadikan sebuah kerjaan utama, pasti kita akan rutin membuat dan akhirnya menjadi hasil gitu. Saya yakin artis-artis itu awalnya kan mencoba, akhirnya semua artis buat konten. Bahkan ini yang menjadi saingan radio lagi, bahaya nih sebenarnya. Jadi saingan kita itu sekarang bukan hanya sesama media. Kalau dulu kan radio, saing ini radio aja. Terus radio sekarang saingannya juga dengan TV, saingannya dengan platform digital, saingannya juga dengan artis sekarang yang membuat dia konten digital dengan platform media sendiri. Contoh, saya pernah bicara di teman-teman ini, ada yang pernah tahu juga. Ada klien saya satu rokok, dia buat konten konser musik digital. Saya tanya sama dia, kok lu nggak kerja sama, nggak nawarkan kita untuk buat konser apa namanya, konser musiknya sama radio, tawarin. Dia hanya bilang, lu berapa banyak yang lihat lu? Dia membayar Sule, dia bayar Sule dengan konten, dengan pakai YouTube, channel YouTube-nya Sule, hostnya Sule, co-hostnya Maria Tania, artisnya Cita Citata. Sule followersnya, subscribersnya 4,5 juta. Nah, dia bilang, daripada gua beli ke radio, misalnya gitu, gua bayar aja channelnya Sule, gua buat konser Sule, gua bayar Sule 250 juta, dapat semua dia bilang, kayak gitu. Nah, tapi Sule, sempat saya ngobrol dengan manajemennya, ya nggak 4,5 juta itu setelah sekian lama. Awalnya perlu proses juga dalam mencapai subscriber itu dengan rutinitas seperti itu. Kayak gitu sih, Mbak Lisa. Sama itu tadi, yang penting tadi pernah saya sebelumnya sampaikan, yang penting engagement-nya. Karena ada satu pengiklan yang ngomong sama saya gini, saya kemarin placement di sosial medianya radio ini, followersnya banyak.
Tapi saya kecewa, kenapa? Karena engagement-nya nggak ada. Hanya tampilan doang. Engagement-nya kecil sekali. Akhirnya dia ngasih pendapat ini, saya lebih baik nggak terlalu banyak, followersnya banyak, tapi harapannya engagement yang dibuat, konten dibuat radio tersebut menarik sehingga engagementnya sama dia muncul gitu, besar gitu. Yang respon terhadap campaign itu besar, itu penting juga buat mereka. Gitu. Makanya penting banget ada orang sosial media yang bisa membuat konten dan kalimatnya yang yang menarik sehingga membuat orang respon komen, gitu loh. Berapa sih gitu Pak Bisa? Menarik ya, Mas Riza, menarik ya, Om Budi ya. Ya mudah-mudahan terjawab ya Mbak Wil saya. Nah ini ya kan radio itu kan tidak seperti ilmu pasti juga ya langsung ya Mas Riza ya. Jadi ada juga yang kayak tadi Sule atau siapa yang justru menjadi public figure karena dibesarkannya oleh radio, media konvensional kayak radio dan TV. Ya kan? Jadi artinya sudah punya potensi fansnya lah gitu. Tapi sebaliknya ada juga yang orang banyak kenal, misalnya kenal Mardigu tuh lewat digital malah, ya kan? Jadi vice versa lah, bisa dua-duanya. Terus yang penting tadi kalau menurut saya, kita jangan terjebak dengan istilah. Misalnya tadi kata-kata engagement. Jadi kalau dasarnya melayani, pasti membentuknya apa aja, pasti dia akan datang lagi. Baik itu melayani pendengar maupun melayani ke pengiklan. Benar nggak kira-kira kayak gitu? Misalnya, radio kalau pendengarnya banyak, suka lupa tuh radionya, suka lupa penyiarnya. Kayaknya dia paling ngetop aja udah gitu kan. Begitu pilihannya banyak, baru sadar kan. Tapi bukannya radio atau TV nggak punya pengetahuan ya. Misal malah kalau pendengar diperlakukan seperti ya respect gitu ya. Misalnya program tahun itu inget nggak siapa ulang tahun dikasih uang dikasih hadiah, dikasih cake segala macam dari sponsor. Itu beda banget. Itu engagement bos gitu loh. Ini hanya beda istilah aja. Yang menarik orang untuk komen gitu kan, untuk respon terhadap apa yang kita sampaikan. Benar. Jadi kita jangan kaku lah gitu loh. Ya tapi kita beradaptasi, berubah gitu. Jadi jangan ngotot dengan istilah-istilah lama atau jangan terjebak dengan istilah baru gitu. Jadi Mas Bis keren tuh pendapatnya, keren banget. Waduh. Sorry baru ikut. Kalau ada sponsor Anda langsung dapat hadiah dari Om Riza. Kayaknya gini loh, boleh nggak nih Palembang ngomong? Boleh. Ya, silakan Bayu ya. Silakan Bayu. Sore, Mas Riza Solihin. Aku juga mau nyapa Bang Boy Henry nih. Bang Boy Henry, bos gua di Delta FM Medan waktu itu. Seneng banget. Beliau ada di sini. Oh my God. I miss you. Udah gemuk Bang, dulu masih mungil badannya kan. Suaranya udah mulai bagus Bang. Jadi saya juga tuh anak buahnya Boy Henry, cabang Bandung. Waktu itu gue di Delta, belajarnya banyak. Sebenarnya aku bergabung di komunitas ini luar biasa ya, rindu sama broadcasting juga oke gitu. Tapi saya sekarang mainnya di ini, lebih ke video broadcaster, produksi beberapa program TV. Waktu itu ngelawan Jakarta juga sih. Tapi ilmunya dari Medan, dari Bang Yus almarhum ya. Saya ingetin beliau audio director yang luar biasa ya, director audio. Jadi kalau sekarang aku masih vakum, beralih ke interior. Tapi aku pikir pendapat Mas Bis tadi harus berubah. Orang radio itu fleksibel ya, ngelihat kemungkinan apa aja yang bisa dibuat. Dan sekarang saya setuju. Mungkin kalau ngelihat Nikita Mirzani ya, gue mau perhatiin dia lebih komunikatif, asik. Jadi sebenarnya dalam kata juga sih yang menentukan. Lu harus, kalau lu mau meraih pasar lagi, radio mungkin
kemungkinan besar tidak bisa lagi. Tapi kalau membuat ide brilian yang baru dengan cara Zoom seperti ini sih, radio Zoom ini, menurut gue sih sudah luar biasa. Jadi satukan ide-ide brilian dari orang-orang senior ya. Kalau saya enggak ini sih, saya main di video. Satukan aja ide menjadi sebuah karya besar untuk ke depan gitu loh. Kenapa enggak? Kenapa maksudnya? Terus kenapa tidak link dengan artis-artis yang kayak Nikita yang followers sangat luar biasa ya? Dia memang apa ya? Myself, dia jadi diri apa? Jadi dia jadi dirinya sendiri membuat konten yang menurut saya itu hal-hal kecil bisa jadi menarik gitu. Terus apa yang mau ditanyakan ke Mas Riza tuh? Yang mau ditanyakan Mas Riza apa? Ya, narasumbernya Mas Riza loh tuh. Dia mau tanya aja ke Mas Riza nih kayak ini. Ya sih. Aku pernah link ke Nikita sama Gita Mirzani, saya kasih contoh dia ya. Dia cara membawakannya asik gitu loh. Jadi kalau dia seorang host, seorang announcer, apapun itu, kalau dia nggak asik, menurut saya udah dia terus nggak mau update apa ya, pengetahuan ringan, simpel, aku rasa dia akan tinggal. Dan sombong ya. Kalau dulu kan, nah sekarang kayak YouTube ya, saya rasa tanda hati itu sudah menarik secara bisnis. Saya punya followers cuma 35 gitu kan. Ya memang saya nggak tertarik di ini sih, cuman aku pikir teman-teman di radio, terutama Mas Riza nih ya, harus ini nih cari ngumpulin ide-ide lagi sih, kesimpulannya gitu. Intinya seluruh teman-teman yang ada di sini nih, di radio Zoom hari ini yang paling menarik, dan Mas Bis tuh luar biasa, idenya, gila, keren. Gue appreciate banget. Thank you dari Palembang. Terima kasih. Terima kasih. Tapi yang penting jelas itu tuh, pesan saya tadi, jangan kita, ya makanya dibilang cognitive flexibility jadi penting. Apa sih? Kayaknya istilahnya sulit ya. Tapi intinya dalam memaknai kata, kita terus lebih bijak, satu. Terus kedua, jangan kaku. Jangan lagi, nggak ada lagi kata-kata orang radio. Terus labeling kita. Padahal kan semua orang manusia sama gitu. Jangan lagi kata-kata tadi, ini digital, ini analog. Enggak, itu hanya proses. Itu aja. Kita lupa ngomongin canggih-canggih, kita lupa lagi melayani pendengar kita. Kita lupa lagi melayani klien kita bisa puasnya apa. Jadi coba deh, lebih deket deh. Tapi jangan dipacarin ya, Mas Riza ya, klien jangan dipacarin. Lebih deket lah. Maksudnya mereka mau dibantu apa? Bang, pacarin aja, banyak banget dipacarin ya. Loh, memang gitu. Karena gini, Mas Riza, dari ilmu otak, ternyata sebenarnya yang dibilang engagement kan ujung-ujungnya bertransaksi, ya kan? Nggak ada tuh produsen bohong, kami membutuhkan engagement. Enggak. Ujung-ujungnya minta dibeli kan, minta dibeli produknya, baik jasa maupun barang. Tapi maksudnya untuk ke sana orang harus percaya. Percaya itu tadi makanya ada elemen cinta, gitu, love. Itu neurotransmitternya namanya oksitosin, Om Riza. Makanya kemarin tuh banyak kan sekarang kenapa kita harus senyum. Itu bagian dari supaya orang mau engage, akhirnya mau dekat dan seterusnya. Tapi kalau klien aja dimusuhin, pendengar aja dimusuhin, ya susah. Itu aja, prinsip-prinsip yang sederhana kita lupa karena kita tidak memaknai. Kita gampang tergoda dengan istilah-istilah baru, terus kita terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Itu sebenarnya esensinya kalau dari saya. Mungkin waktunya tinggal dikit, Mas Budi ya. Kita dengerin closing statement Mas Riza aja deh, yang nanti ke WhatsApp grup ya. Boleh ngasih saran nggak? Iya. Boleh. Satu menit. Bayu, boleh nggak? Boleh. Kita offer aja nanti di WA group, boleh nggak? Kita di WhatsApp group aja, di WhatsApp group aja. Iya. Aku mau bilang aja sih. Aku mau bilang orang radio itu tuh Mas Bis tuh cakep buat jadi announcer keren. Yeay, coba deh. Aduh, keren banget udah, nih. Udah nggak masanya. Oke. Ya, Om Bis, sebelum closing statement-nya Mas Riza, di partisipan di sini saya baca ada inisial CHN, apakah beliau adalah Mas Chandra? Wah, ada Mas Chandra. Itu narasumber kita minggu depan. Oke. Jadi minggu depan kita akan teruskan dengan topik terkait dengan masa depan. Kalau sekarang kita ngomongin hari ini, kita ngomongin masa depan. Makanya kita harus bawa yang lebih senior lagi nih, yang lebih pakar lagi.
Mas Chandra gurunya Mas Budi, gurunya Mas Rija, gurunya saya juga kan, gitu. Mungkin Mas Chandra mau open mic, silakan. Sore teman-teman. Sore Mas Chandra. Sore Mas Chandra. Ya, selamat sore. Udah terusin aja buat waktunya Mas Chandra. Oke, makasih Mas Chandra. Jadi Mas Chandra siap ya minggu depan ya? Mas Chandra siap ya? Nanti saya masih punya utang belum kirim ton. Ya, nanti saya kirim. Saya email segera. Mas Chandra siap. Oke. Ya, jadi topik yang minggu depan, topik minggu depan akan berhubungan dengan sekarang juga sebenarnya. Tapi masalahnya nih dilema antara kemajuan teknologi sama kebijakan. Nanti Mas Chandra bisa cerita minggu depan, kita bisa dengerin. Oke, balik ke Mas Riza, closing statement ya? Silakan. Tapi sebelum closing statement, boleh nggak kita foto bersama dulu nih, Mas? Oh iya, silakan. Kita foto bersama dulu ya. Mas Ilham, tolong dibantu. Bisa bantu kami buat kita foto bareng dulu. Nah, itu Mas Riza kali mau juga ngasih sepatah dua patah. Foto dulu Bang, katanya di mana Bang? Iya, kita foto dulu. Oke, siap. Mas Ilham, sudah? Buka kamera kali semuanya ya, senyum, 1, 2, 3. Mas Ilham gantu ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. Halaman kedua, coba sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih. Sudah nih, sudah dipoto Mas Budi, silakan. Sudah ya, oke. Mas Rizal, mohon yang disampaikan Mas Rizal sebelum kita closing statement-nya Bang Rizal. Oke, makasih Mas Budi. Berat 2020 itu perjalanan berat buat radio. Semua pasti ngerasa beratnya, semua pasti ngerasa bagaimana membuat kita tetap bertahan gitu. Saya rasa tidak ada yang berpikir seperti itu, kecuali kalau punya pemerintah gitu ya. Tapi saya yakin semua pasti akan berpikir gimana tetap bertahan, tetap establis dengan segala cara. Tapi tetap kita orang radio. Orang radio itu orang kreatif. Dulu itu orang radio yang selalu dipakai sama TV untuk karir. Zaman dulu karir itu dari radio pasti ke TV. Benar nggak sih? Kenapa? Karena dipakai kreativitasnya untuk dengan orang radio yang kreatif, pasti kita bisa mencari, dengan kreatif kita bisa mencari jalan keluar dari setiap masalah. Seperti apa kreativitasnya membuat masalah tersebut? Tentunya sekarang tidak seperti radio zaman dulu, yang kita idealis dengan apa yang kita buat. Tapi sekarang tentunya melihat dari tren kekinian yang sedang berlaku di dunia ini gitu ya, di masyarakat. Itu harus kita ikutin. Kita nggak bisa ikutin arus, nggak bisa kita ngelawan arus, tapi kita harus ikutin arus seperti apa. Tapi dengan kreativitas yang kita punya. Kembali tetap harus berubah. Kalau teman-teman ada yang belum melakukan perubahan masih bergaya lama, saya yakin pasti akan tidak bertahan. Tapi dengan kita melakukan perubahan, dengan ikutin tren yang ada, pasti insya Allah kita akan bertahan. Terima kasih. Keren banget ya. Mas Riza, boleh tambahin dikit nggak? Closing statement-nya boleh tambahin dikit dari Mas Riza. Jadi pesan-pesan dari Mas Riza, tipsnya bagaimana memasarkan radio di era yang sekarang serba digital. Ya, walaupun itu rahasia kali, nggak apa-apa lah, kasihlah tips sedikit lah, biar teman-teman di sini bersemangat. Monggo. Kalau di kita, tapi ini memang agak berbeda mungkin dengan beberapa teman yang lain. Kalau kita tetap berkolaborasi. Ya. Kalau sekarang kita di grup kita berkolaborasi dengan platform, kalau kita ya, platform dengan digital kita yang, karena kebetulan grup kita punya platform digital yang besar, kita nempel ke dia dengan membanding harga. Kita bicara digital. Tapi teman-teman juga pasti dengan bisa membuat platform digital sendiri yang tadi membuat continuity tadi, pasti klien akan lebih suka dengan apa yang kita buat, yang original yang kita buat sesuai dengan karakter radio masing-masing. Tapi intinya tadi bagaimana tetap bertahan, itu tadi gimana caranya kita bisa ngikutin tren yang ada di sekarang. Dan saya yakin pengiklan itu nggak ada yang bilang
radio bakal mati enggak. Tapi radio harus berubah ngikutin tren sekarang di keluarga sekarang. Itu Mas Bambang. Oke, Pak Riza. Oke. Mas Bambang suaranya masih di mute ya. Oke, Om Riza. Ya, dan semua yang ikut partisipasi sore ini, diskusi menarik tadi sama Mas Riza Solihin ya. Mudah-mudahan sore ini kita tetap isi kepala kita, tetap terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Om Riza. Dan jangan lupa minggu depan kita masih akan jalan juga dengan tema-tema yang menarik, tentunya berhubungan dengan dunia radio yang tadi disampaikan sama Mas Bambang. Oke, kami atas nama Radio Seminar, mohon maaf apabila dalam obrolan sore ini ada hal-hal yang membuat situasi kurang berkenan gitu ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi, teman-teman semua. Sehat selalu ya. Sehat-sehat semua. Salam buat semuanya ya. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan sharing, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!